Shalom, berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Kamis 28 Oktober 2021. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini bulan Oktober dan setiap hari Kamis saya bersuka cita karena saya kebagian jadwal memimpin renungan harian setiap hari Kamis. Dan ada 2 hari Kamis yang istimewa di bulan ini. Yang pertama pada hari Kamis tanggal 7 Oktober yang lalu, ulang tahun HKBP. Dan hari ini 28 Oktober, hari Sumpah Pemuda. Hidup pemuda-pemudi Indonesia, hidup Naposo Bulung HKBP. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk hari ini di hari Sumpah Pemuda 28 Oktober terambil dari Mazmur 147 ayatnya yang ke-11. Mazmur 147 ayatnya yang ke-11 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Sekali lagi, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita hari ini memperingati Hari Sumpah Pemuda, maka tidak ada salahnya kalau kita flashback. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ya. Kenapa lahir Sumpah Pemuda? Karena pemuda-pemudi Indonesia merasa gelisah juga akan keadaan negara kita yang terus-menerus dijajah oleh Belanda. Kita sebagai negara punya teritori besar, ya, tetapi karena kita terpisah oleh lautan, artinya negara yang bersifat kepulauan, banyak pulau-pulau, maka sulit sekali untuk kita mengarahkan menjadi satu komando. Saudara-saudara, oleh sebab itu pemuda-pemudi Indonesia merasa kita harus melakukan sesuatu untuk negeri kita tercinta. Dan oleh sebab itu berkumpullah utusan-utusan pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia dan mereka mengikrarkan ikrar bersama pemuda-pemudi Indonesia bahwa kita berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang jiwa perjuangan itu harus dimiliki oleh para pemudi-pemuda dimanapun mereka berada. Tapi hati-hati, karena apa? Karena kadang gejolak jiwa muda itu membawa pemuda-pemudi itu jatuh kepada kesombongan atau kepongahan masa muda. Mereka merasa masih muda, sanggup melakukan ini itu, sehingga banyak sekali pemudi-pemuda sekarang berlaku seenak dewek, seenaknya sendiri. Tidak mau lagi mendengar nasihat-nasihat orang tua. Mereka pikir orang tua sudah kuno. Mereka berupaya sendiri, mereka membusungkan dada sendiri, mereka seolah-olah tidak memerlukan lagi orang-orang lain. Ya, ini yang sering kali terjadi di masa muda begitu. Sehingga banyak sekali anak-anak muda yang begitu sampai di rumah karena terlalu malam ditegur oleh orang tuanya, mereka menganggap remeh dan bilang, mama papa tidak tahu apa-apa. Saudara-saudara, Tuhan tidak suka hal seperti ini. Tuhan tidak suka pemuda-pemudi jika mereka menganggarkan
atau mendahulukan kesombongannya, mendahulukan kekuatannya, mendahulukan masa mudanya. Itu yang dikatakan di ayat 10, Tuhan atau ianya huruf besar, berarti ini mengacu pada Tuhan. Tuhan tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Karena apa? Karena kuda adalah lambang kesombongan pada waktu itu, lambang kegagah perkasaan. Laki-laki juga adalah lambang kegagahan. Ya, karena yang jadi prajurit, jadi tentara itu harus laki-laki. Belum ada poluan seperti sekarang, atau kowat, ya, atau kowau, ya, atau kowal, belum ada. Ya, jadi kalau dulu yang berhubungan dengan olah tubuh, baik itu atlet, baik itu prajurit, itu adalah laki-laki. Jadi laki-laki ini adalah simbol kekuatan, simbol kegagah perkasaan. Tuhan tidak suka itu. Bukan Tuhan tidak suka laki-laki ya. Kalau Tuhan tidak suka laki-laki, mungkin Yesus juga menjelma bukan juga sebagai seorang laki-laki, tapi sebagai seorang perempuan, kan gitu ya. Jadi bukan laki-laki yang tidak disukai Tuhan, tetapi simbol kegagahan itu Tuhan tidak suka. Kuda juga adalah simbol kegagahan. Kuda adalah simbol kebesaran seorang raja, dan Tuhan tidak suka. Tapi Tuhan suka pada siapa? Pada orang-orang yang takut akan Dia, pada orang-orang yang berharap akan kasih setianya, pada orang-orang yang tahu bahwa saya terbatas dan saya memerlukan Tuhan. Dan saya rasa itulah kerendah hatian pemuda-pemudi Indonesia. 28 Oktober 1928, mereka tahu bahwa Jong Celebes tidak pernah bisa berdiri sendiri tanpa Jong Java. Ya. Jong Ambon tidak pernah bisa berdiri sendiri tanpa Jong Batak, kan gitu. Ya. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya para pemuda-pemudi Indonesia merendahkan hati mereka, saling merangkul, saling bergandengan tangan dan bilang, ayo kita berikrar, kita wariskan negara ini kepada anak cucu kita, bahwa kita satu bangsa, kita satu tanah air, kita satu bahasa, bahasa Indonesia, tanah air Indonesia, negara Indonesia, bangsa Indonesia. Karena apa? Karena mereka tahu mereka tidak akan bisa memenangkan perjuangan negara ini dengan berdiri sendiri. Mereka hanya bisa memenangkan perjuangan negara ini dengan saling berangkulan, saling bersama menghadapi penjajah, mengusir penjajah dari negeri bumi tercinta ini. Sehingga pada tahun 1945 diproklamasikanlah kemerdekaan bangsa Indonesia. Semua berawal dari kerendah hatian. Semua berawal dari rasa butuh akan pihak lain. Dan rasa inilah yang Tuhan senangi dari orang-orang percaya. Bahwa orang-orang percaya tidak mengasahon gogonya atau bertindak berdasarkan kekuatannya, tapi dia mengaku saya butuh Tuhan. Tuhan senang pada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan senang pada orang-orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Tuhan senang kalau kita mengaku, iya Tuhan, aku butuh Engkau. Karena itu ajarkan jalan-jalan-Mu padaku. Karena itu aku mau hidup di jalan Tuhan. Tuhan senang kalau kita merasa, Tuhan kalau mau melakukan sesuatu, Tuhan kira-kira Tuhan marah enggak ya? Kalau aku melakukan ini, aku takut sekali Tuhan menyakiti hatimu. Tuhan senang akan hal itu. Karena itu marilah di hari Sumpah Pemuda ini kita meneladani semangat kerendah hatian pemuda-pemudi Indonesia. Di tahun 1928 mereka tahu mereka tidak bisa sendiri. Mereka berjuang berangkulan tangan, melahirkan Sumpah Pemuda. Dan marilah kita merangkul Tuhan kita. Katakan pada Tuhan, aku tidak bisa jalan sendiri Tuhan. Kuatkan aku, mampukan aku, supaya aku bisa mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang telah diperjuangkan oleh pemuda-pemudi kami yang terdahulu. Dan kalau saudara anak-anak muda, teruskan perjuangan itu. Dengan apa? Dengan kerendahan hati. Bahwa kita perlu
nasihat dari orang tua. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Di mana hari ini Tuhan, tepat kami bisa memperingati perjuangan pemuda-pemudi Indonesia untuk menyatukan visi mereka, harapan mereka, doa mereka, kerinduan mereka akan satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, Indonesia. Kami bersyukur karena kami boleh hidup, menghirup udara kemerdekaan, menghirup udara kesatuan, sehingga dimanapun kami menyaksikan renungan harian ini Tuhan, di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera, bahkan kami di luar negeri sekalipun Tuhan, kami dengan bangga boleh mengaku kami adalah bangsa Indonesia. Tanah air kami adalah tanah air Indonesia, dan bahasa kami adalah bahasa Indonesia yang Tuhan karuniakan kepada kami melalui perjuangan nenek moyang kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami juga tahu Tuhan, bahwa kami diajar untuk selalu hidup rendah hati, mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup kami, karena sungguh kami tidak mampu berjalan berdiri sendiri tanpa adanya kekuatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah kami, supaya kami hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan renungan harian pada saat ini. Berkati kehidupan kami Tuhan, berikan kami kesehatan, pelihara kami dengan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Berkati jemaat-Mu yang studi, Tuhan berkati studinya, yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya, yang berumah tangga, Tuhan berkati keluarga kami, pasangan hidup dan anak-anak kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar, yang berduka Tuhan hiburkan hatinya, dan yang berulang tahun juga Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. I must